Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Selamat pagi kepada teman-teman mahasiswa HKID. Eh, di sini kami dari kelompok 11 beranggotakan saya dan sahabat Haniam akan menampilkan presentasi dengan tema yaitu mengelola UKM. Nah, di sini kemarin kita sudah membuat eh, UKM ya, bagaimana kita mendirikan UKM, bagaimana kita mendirikan usaha kecil di lapak kaki lima lah gitu. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara mengelola UKM. Nah, semua orang pasti tentu ingin UKM bisa berkembang dengan lebih baik. Nah, sebelum beranjak ke materi terlebih dahulu, untuk itu kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, persilakan. Berdoa selesai. Oke, tidak perlu berlama-lama. Saatnya kita masuk ke materi. Oke. Nah, UKM. Nah, tentu kalian sudah tahu. Jadi kita tinggal mengingat-ingat saja. Kita tinggal mereview. Nah, sebenarnya UKM itu apa? UKM itu adalah usaha kecil dan menengah. UKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian di suatu negara maupun di daerah. Begitu juga dengan di negara kita, negara Indonesia, bahwasannya UKM ini memiliki peranan yang sangat penting. Nah, memiliki peranan penting untuk mendongkrak perekonomian masyarakat dan hasilnya itu kalau mereka punya NPWP, nomor wajib pajak, pajak penghasilan atau pajak usaha lah gitu, itu sangat mendongkrak perekonomian bagi suatu negara. Kalau di suatu negara itu uh, si pengusahanya itu membayarkan pajak penghasilannya dan pajak usahanya kepada si di negara itu sendiri atau pemerintah itu. Nah, kita kembali lagi ke pemateri. Nah, di sini bahwasannya UKM ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal menciptakan lapangan kerja baru. Nah, karena di Indonesia ini lapangan kerjanya itu tinggal nggak berapa ya? Kalau kalau menurut saya itu tinggal kurang lebih sepertiga, kalau tidak salah tinggal sepertiga lapangan kerja yang masih tersedia. Nah, UKM ini diharapkan sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal menciptakan lapangan kerja, dan lewat UKM juga tercipta unit-unit kerja baru yang mendukung pendapatan rumah tangga atau pendapatan masyarakat itu sendiri. Nah, selain itu dari UKM itu dapat mendatangkan fleksibilitas yang tinggi kalau dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas besar itu. Itu pun perlu perhatian yang besar dan didukung dengan informasi yang lebih detail dan lebih akurat itu, sehingga lini bisnisnya itu bisa terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya usaha, yaitu jaringan pasar. Terdapat dua aspek yang harus dikembangkan untuk membangun jaringan pasar dan aspek tersebut. Nah, pada umumnya sih, kalau kita berbicara mengenai pengelolaan keuangan bagi UKM, itu berjalan tanpa mengandalkan informasi keuangan yang disusun secara tertib dan teratur. Itu kalau pada umumnya lo ya. Pada umumnya itu praktik kegiatan UKM di masyarakat itu sangat mengandalkan informasi keuangan, tetapi informasinya itu disusun secara kurang tertib dan teratur. Mohon maaf kalau ada yang keliru dalam penyampaian, mohon dikoreksi. Nah, banyak UKM yang dapat berjalan normal tanpa ada dukungan informasi dan keuangan yang memadai, sehingga mereka berhasil tanpa laporan keuangan yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan hanya berdasarkan pada intuisi dan kebiasaan yang berasal dari pengalaman sebelumnya. Jadi, pada umumnya di masyarakat, di lingkungan kita,
pengambilan keputusan dalam berwirausaha, dalam mengelola UKM itu biasanya itu berdasarkan pada pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Misalnya si A itu pengalaman kerja di mana gitu. Lalu bagaimana cara mengelola keuangannya itu, pengalamannya itu dari siapa gitu. Nah, adapun kegiatan penyusunan laporan keuangan itu masih dianggap mewah itu. Masih dianggap mewah dan belum sebanding dengan kegunaannya. Nah, akibatnya berdampak pada pelaku UKM yang tidak mengetahui secara persis. Tidak mengetahui secara persis dalam hal apa? Dalam hal berapa pendapatannya seharusnya diterima, berapa biaya operasi yang seharusnya dikeluarkan, dan berapa seharusnya yang masih tersisa. Itu yang jadi kelemahan bagi para pengusaha UKM tersebut kalau praktik kegiatannya itu tidak dilakukan dengan mengandalkan informasi keuangan yang disusun secara tertib, teratur, dan sistematif serta masif gitu. Sehingga yang terjadi adalah ya tadi itu tidak tahu bagaimana berapa pendapatannya, tidak tahu bagaimana biaya operasi yang dikeluarkan, dan bagaimana menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam keadaan tersisa gitu. Kalaupun ada perencanaan kegiatan biasanya tidak tersusun secara tertib sehingga akibatnya berdampak pada bagaimana cara mengalokasikan dana yang ada sekarang. Nah, yang menjadi permasalahan dan pertanyaannya itu adalah semakin kompleks seiring dengan semakin besarnya usaha UKM itu sendiri. Nah, permasalahannya itu tadi gitu loh. Itu semakin kompleks dan semakin membesar seiring dengan membesarnya kegiatan usaha UKM. Dengan semakin luasnya ukuran usaha, pelaku UKM menjadi tidak mampu lagi memantau secara langsung kegiatan usaha yang sedang berjalan. Nah, hal itulah yang menyebabkan si pengusaha UKM itu menjadi kebingungan itu bagaimana cara mengelola usahanya dengan baik, bagaimana cara mengatur pendapatan, bagaimana mengatur biaya operasinya, dan biaya yang masih tersisa gitu loh. Sehingga berdampak kepada permasalahan pengalokasian dana yang ada dalam usaha UKM itu sendiri. Nah, masalah tersebut itu hanya diatasi dengan satu cara, yaitu membuat laporan keuangan atau akuntansi dan juga menganalisanya lebih lanjut gitu. Ya, mungkin dari yang saya sampaikan, selanjutnya akan diserahkan kepada Hania Maria, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya adalah kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, ini menurut lembaga asing atau World Bank itu ada 3. Yang pertama medium enterprise, yang kedua micro enterprise, dan yang terakhir adalah small enterprise. Yang pertama, jumlah karyawan maksimal 300 orang dengan pendapatan setahun hingga mencapai 15 juta US dollar. Begitupun juga asetnya. Yang kedua adalah micro enterprise. Di sini jumlah karyawan tidak melebihi 30 orang dengan pendapatan per tahun 3 juta US dollar. Dan yang terakhir adalah small enterprise. Jumlah karyawan tidak melebihi 10 orang dengan pendapatan per tahun 100.000 US dollar. Nah, untuk poin selanjutnya adalah permasalahan yang dihadapi UKM. Ada 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yakni terbatasnya modal, terbatasnya sumber daya manusia. Biasanya itu usaha tersebut itu adalah usaha turun-temurun yang akhirnya tidak mau membuka relasi atau lowongan pekerjaan bagi orang lain karena keluarga tersebut merasa sudah mampu bahwa UKM yang dijalankan akan berjalan lancar. Nah, yang ketiga adalah lemahnya jaringan usaha, kurang membuka peluang untuk orang lain, produknya kurang dikenal, atau barang-barangnya kurang begitu mengikuti perkembangan zaman. Nah, yang keempat adalah mentalitas pengusaha UKM. Jadi mental seorang UKM itu tidak boleh lemah, harus kuat. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Ada 3 poin. Yang pertama adalah iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif. Yang kedua, terbatasnya sarana dan prasarana usaha. Dan yang terakhir adalah terbatasnya akses pasar. Nah, untuk poin selanjutnya yakni faktor-faktor dalam manajemen usaha kecil. Dalam hal ini terdapat faktor pendukung untuk menunjang berhasilnya usaha kecil yang dijalankan, yakni ada entrepreneurship, profesional, inovatif, keluasan jaringan usaha, dan kemampuan adaptif. Yang pertama adalah entrepreneurship.
Di sini penjelasannya adalah bahwasannya seorang wirausaha itu harus memahami usaha yang dijalankan, bagaimana manajemennya, agar usaha tersebut senantiasa aktif dalam mengikuti perkembangan bisnis. Karena dari waktu ke waktu, resiko yang dialami juga akan berbeda. Nah, entrepreneurship ini adalah bisa disebut juga dengan kekuatan mental bagi seorang pengusaha mikro kecil. Dan yang kedua adalah profesional. Di sini adalah profesional yang dimaksudkan adalah profesional dalam mengelola UKM. Ini adalah inovatif. Inovatif itu adalah membangun perubahan yang begitu cepat mengikuti arah perkembangan zaman. Selanjutnya adalah keluasan jaringan usaha. Keluasan jaringan itu adalah kunci dari keberhasilan. Semakin kita membuka jaringan yang luas, maka semakin luas jaringan yang dapat kita bangun, akan semakin besar peluang mengembangkan usahanya dalam jangka waktu yang panjang. Jadi usaha tersebut dapat bertahan ke depannya. Tidak hanya di masa ini saja, tidak. Begitu. Selanjutnya adalah kemampuan adaptif atau bisa disebut juga dengan kemampuan untuk beradaptasi. Walaupun kita UKM, kita juga harus tetap gencar dalam pemasaran melalui teknologi informasi agar produk kita juga dapat dikenal bukan untuk sekitar tapi untuk kalangan luas. Begitu. Yang terakhir adalah kekuatan dan kelemahan usaha kecil. Kekuatannya adalah motivasi yang lebih tinggi, fleksibilitas yang tinggi, minim birokrasi dan melayani pasar lokal maupun domestik. Nah, kelemahannya di sini adalah modal terbatas, kredibilitas, permasalahan yang ditemui pada pegawai, tingginya biaya yang ditemui dalam lapangan, dan keterbatasan kualitas produk. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan apabila yang ada ingin yang ditanyakan, dipersilahkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.